Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Matematika Kreatif Tutik Suprapti Gunung Kidul. Kali ini kita akan membahas tentang konsep himpunan. Tentu saja ada cara praktis yang ingin saya bagikan kepada kalian. Jadi bagi yang kalian baru pertama kali gabung dengan channel ini atau yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi jika ada video pembelajaran baru yang di-upload biar tidak ketinggalan. Juga mari berbuat kebaikan, berbagi dengan teman-teman yang lain akan link ini agar teman-teman kalian juga bisa belajar bersama-sama dengan kita. Dari Gunung Kidul, kota yang terkenal dengan wisatanya, saya sampaikan salam himpunan. Ayo terus melangkah sampai tujuan. Anak, ini adalah foto kakak-kakak kelas kalian yang meraih prestasi terbaiknya di ajang OSN Nasional 2018 di Padang. Mereka adalah dari kontingen DIY. Kakak-kakak kelas kalian ini berlaga sesuai dengan mata pelajaran yang disukai. Yang suka matematika oleh panitia dikumpulkan dalam kelompok yang suka matematika. Yang suka IPS dikelompokkan dengan anak-anak lain yang suka dengan IPS. Yang suka dengan IPA oleh panitia dikelompokkan dengan anak-anak lain yang suka dengan IPA. Dan anak-anak ini mereka bertanding berlaga sesuai dengan kelompok-kelompok tersebut sehingga acara OSN pun bisa berjalan dengan lancar karena setiap siswa berlaga sesuai minat masing-masing di kelompok masing-masing. Nah, foto yang kedua ini adalah sebuah keluarga bahagia yang sedang makan di food court di sebuah mall. Jika kalian masuk ke mall, perhatikan baik-baik. Setiap barang atau objek di sana ditata sesuai dengan karakteristik benda-benda atau objek masing-masing. Yang makanan ditata dijadikan satu dengan makanan. Yang jualan baju, yang kemeja dikumpulkan dengan kemeja, yang celana panjang dikumpulkan dengan celana panjang, yang kaos disatukan dengan kaos. Nah, coba bayangkan kalau makanan itu ditata jadi satu dengan baju-baju. Bisa saja baju-baju yang baru, yang bagus-bagus itu belepotan dengan saus, dengan kecap, dengan sambal, ya toh? Tetapi karena ditata sesuai karakteristik masing-masing, maka hal itu tidak terjadi karena masing-masing menempati atau dikumpulkan sesuai ciri-cirinya masing-masing. Kamu tahu nggak, panitia OSN dan pengusaha mal itu sebenarnya menerapkan apa yang disebut dengan konsep himpunan. Nah, apa sih pengertian himpunan? Pengertian himpunan ini sebagai berikut. Himpunan merupakan kumpulan benda-benda atau objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Didefinisikan dengan jelas maksudnya apa? Maksudnya agar orang bisa membedakan dengan tepat mana yang menjadi anggota dari himpunan dan mana yang bukan. Karena ada ciri-ciri khusus atau karakteristik atau kesamaan sifat pada tiap himpunan. Nah, coba perhatikan.
Ini adalah seorang gadis cantik yang sedang melakukan suatu kegiatan. Perhatikan cirinya, pakai baju yang seperti ini. Perhatikan stockingnya, perhatikan sepatunya, perhatikan gerakannya. Kalian bisa menebak, gadis cantik ini sedang melakukan gerakan tari apa? Iya, ini adalah gerakan tarian balet. Itulah yang namanya ciri-ciri khusus atau karakteristik suatu objek. Hal lain yang harus kalian pahami dalam himpunan itu adalah elemen himpunan. Benda-benda atau objek yang berada dalam suatu himpunan itu disebut elemen atau anggota himpunan. Simbolnya seperti huruf E. Jadi elemen itu atau anggota himpunan itu seperti huruf E. Simbolnya. Kalau bukan elemen, ya tinggal nyoret saja. Selesai sudah. Nama suatu himpunan itu biasanya ditulis dengan huruf besar. Anggota-anggotanya ditulis dengan huruf kecil, dengan batasan koma, dan dalam batasan kurung kurawal. Nih pakai yang seperti ini. Jangan salah dengan yang seperti ini. Beda. Pakainya kurung kurawal. Kita lihat sekarang ya contoh-contoh himpunan. Yang pertama, kumpulan hewan berkaki 4. Anggota-anggotanya siapa aja ya contohnya ya? Nah, sapi, kambing, anjing, ya. Menurut kalian itu berkaki 4 tidak? Iyalah, berkaki 4. Saya kalau ditanya ya jawab, sapi, kambing, anjing itu termasuk hewan berkaki 4. Demikian juga setiap orang di belahan manapun juga, kalau ditanya pendapatnya pasti sama, bahwa sapi, kambing, dan anjing itu termasuk contoh hewan berkaki 4. Karena setiap orang itu tidak ada perbedaan pendapat, maka kumpulan hewan berkaki 4 itu merupakan himpunan. Contoh yang lain, P adalah kumpulan bilangan prima. Anggota-anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Orang lain jika ditanya apakah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya itu bilangan prima, jawabannya pasti iya. Jadi karena tidak ada perbedaan pendapat, maka kumpulan bilangan prima itu merupakan himpunan. Nah, sekarang contoh-contoh bukan himpunan. Yang pertama, kumpulan wanita-wanita cantik. Coba saya tanya pada kalian, jawab ya dengan jujur ya. Menurut kalian, saya ini cantik tidak? Yuk, jawab yuk. Saya ini cantik enggak? Tidak. Saya memang tidak cantik, betul pendapat kalian. Saya ini enggak cantik, saya ini manis. Wow. Ketawa loh. Kan boleh berbeda pendapat. Kalian mengatakan saya enggak cantik, enggak masalah. Tapi kalau anak saya tanya, Dek, Mama ini cantik tidak? Dia dengan penuh semangat akan mengatakan, Mama itu wanita yang paling cantik di dunia. Wow. Kenapa kok dia jawab seperti itu? Karena kalau enggak mengatakan mamanya cantik, nanti enggak dapat uang saku. Begitu juga
mamamu. Kalau mamamu tanya sama kamu, kalian pasti akan mengatakan bahwa mamamu adalah wanita yang cantik. Betul kan? Pendapat kalian dengan pendapat anak saya berbeda. Dan itu nggak salah. Karena semua orang punya persepsi masing-masing tentang kecantikan seseorang. Oleh karena perbedaan pendapat inilah kumpulan wanita-wanita cantik bukan merupakan himpunan. Karena semua orang punya pendapat yang berbeda-beda sesuai dengan persepsinya masing-masing. Contoh yang kedua, kumpulan makanan yang lezat. Menurut kamu makanan yang paling lezat itu apa? Sate, tongseng, atau mungkin somai goreng atau somai bakar. Boleh berpendapat seperti itu. Kalau saya, makanan yang lezat menurut saya adalah ini, eng-ing-eng. Nih dia. Makanan lezat versi saya itu ini, sambal bawang, ada sayurnya, ada petainya, nasi merah. Wow, sudah nikmat banget. Selera kita beda kan? Karena kita berbeda pendapat tentang makanan yang lezat. Itu sebabnya makanan yang lezat tidak termasuk kategori himpunan. Setiap orang kalau ditanya makanan lezatmu apa, mereka pasti menjawab sesuai versinya masing-masing. Dan itu boleh-boleh saja, tidak salah. Sudah paham ya? Sekarang kita mengerjakan soal-soal. Coba menurut kalian betul tidak pernyataan ini dan berikan alasanmu. 1. Kumpulan nama-nama bunga adalah himpunan. Himpunan bukan nih. Betul. Kumpulan nama-nama bunga itu himpunan. Tapi kalau kumpulan nama-nama bunga yang indah bukan himpunan. Beda ya, harus dipahami ini. 2. Kumpulan hewan-hewan besar adalah himpunan. Betul tidak? Betul? Tidak? Yang penting ada dasarnya. Nah, hewan besar menurut kamu itu apa? Dinosaurus. Memang besar ya dinosaurus. Gajah besar enggak? Besar. Menurut kamu itu? Menurut saya, ayam itu juga hewan yang besar loh. Loh kok bisa? Ya iya. Ayam itu kalau dibandingkan dengan semut, besaran mana? Ya besaran ayam itu. Makanya saya katakan ayam pun termasuk hewan yang besar. Jadi persepsinya sendiri-sendiri. Untuk itu kumpulan hewan-hewan yang besar ini tidak termasuk himpunan. Yang ketiga, 8 itu anggota dari himpunan 1, 2, 4, 8, 16. Betul tidak? Betul, ini ada 8
di sini ada 8. Jadi 8 ada di dalam himpunan ini. Maka 8 itu anggota dari himpunan 1, 2, 4, 8, dan 16. Yang keempat, 25 bukan anggota dari himpunan bilangan kuadrat sempurna. Bilangan kuadrat sempurna itu apa toh? Bilangan kuadrat sempurna itu bilangan yang bisa diubah dalam bentuk kuadrat. Jadi yang termasuk di dalamnya ini adalah 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya. Sudah ingat? Nah, kalau demikian 25 itu anggota dari himpunan bilangan kuadrat sempurna tidak? Iya, anggota. Kalau demikian, pernyataan bahwa 25 bukan himpunan bilangan kuadrat sempurna itu betul atau salah? Salah. Sip, kalian anak-anak yang hebat. Sudah paham. Aha, kita sudah selesai. Pada video yang akan datang kita akan membahas tentang menyajikan suatu himpunan. Jangan sampai ketinggalan, ikuti terus channel ini ya. Jadi yang belum subscribe, segera subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, sekian dulu ya. Bye-bye.